Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai kitab Bidayatul Hidayah. Dan kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Artin Anggistarini dengan NIM 195221360 dan rekan saya, Nita Purnamasari dan Hanifah Nur Sopiandani yang nantinya akan menjelaskan mengenai kitab Bidayatul Hidayah. Dan untuk pertamanya, saya akan menjelaskan apa sih kitab Bidayatul Hidayah itu. Silahkan menyimak pembahasan dari kelompok kami. Kitab Bidayatul Hidayah adalah di antara kitab karangan Imam Hujatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan Imam Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Taus Atusi Asy-Syafi'i Al-Ghazal. Secara singkat, beliau sering disebut Al-Ghazali. Dan beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Ghazalah, di sebuah desa pinggiran kota Tus, kawasan Khorasan, Iran. Sesuai dengan arti namanya, Bidayatul Hidayah ini merupakan kitab semacam panduan hidup dari permulaan atau bidayah dan akan berakhir pada hidayah atau petunjuk. Dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali menggariskan amalan-amalan harian yang mesti kita lakukan setiap hari dan adab-adab untuk melaksanakan amal ibadah, supaya ibadah tersebut dapat dilakukan dengan baik, penuh arti dan memberikan kesan yang mendalam. Selain itu, beliau menyebutkan adab-adab pergaulan seseorang dengan Tuhan Sang Pencipta dunia seisinya dan juga pergaulan dengan semua lapisan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kitab ini berisi pada 3 bagian, yaitu adab tentang taat kepada Allah, taat meninggalkan maksiat, dan bagian yang terakhir adalah tentang muamalat atau pembahasan tentang adab pergaulan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesamanya. Rincian dari 3 bagian itu adalah pembahasan tentang taat, yang diantaranya adalah berisi tentang adab manusia sebagai hamba dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, Imam Ghazali memulai pembahasan dengan pasal adab ketika bangun tidur yang mungkin sering dilalaikan oleh manusia. Dan selain itu, Imam Al-Ghazali juga membahas tentang adab masuk kamar mandi, adab wudhu, mandi dan tayamum, adab menuju ke masjid, adab dalam pekerjaan setelah maghrib sampai sore, adab membaca sholawat, adab tidur, adab sholat, adab pada hari Jumat, dan yang terakhir adalah adab puasa. Mungkin pembahasan dalam bagian pertama jarang ada yang mengamalkannya atau menganggap sepele. Namun pembahasan ini penting untuk manusia dan Imam Al-Ghazali pun menerangkan bahwa bagian ini adab mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Oke, bagian kedua ini berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan maksiat dan tata cara menghindarinya, yang diantaranya berisi tata cara menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat, seperti menjaga mata dari hal yang tidak sepatutnya untuk kita lihat, menjaga telinga untuk menghindarkan diri kita untuk mengetahui aib seseorang dari ucapan orang lain, menjaga lisan dari 8 perkara, menjaga perut agar tidak timbul penyakit, menjaga kemaluan dari hal yang telah diharamkan oleh agama Islam, dan menjaga kedua tangan agar tidak digunakan untuk melukai seseorang, dan yang terakhir menjaga kedua kaki agar tidak berjalan dengan kemaksiatan. Sebagai bagian yang terakhir, kitab ini membahas tentang adab berinteraksi baik dengan pencipta maupun dengan sesama makhluk, seperti adab seorang guru, adab seorang pencari ilmu, adab seorang anak kepada orang tuanya, serta pembahasan ini cukup rinci. Bahkan ada pembahasan tentang adab bertengkar dengan sesama. Bahkan Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan tentang teman yang baik dan hak-hak seorang teman. Kitab ini telah banyak memberikan faedah dan bimbingan bagi setiap orang yang mentelaahnya dengan niat yang ikhlas untuk mengamalkan isi dan kandungannya. Faedah juga manfaatnya sudah jelas dan tidak dapat diragukan lagi. Kitab ini juga sangat fenomenal dan sangat penting untuk dikaji dan dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan aktivitas syariah ruhaniyah sehari-hari. Oke, dan selanjutnya untuk pembahasan contoh babnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Mbak Nita dan Mbak Hanifah. Untuk itu, simak penjelasannya ya. Saya akan menjelaskan materi bab 17 yang berjudul bergaul dengan saudara atau teman.
Bergaul dengan saudara atau teman itu ada 2 tugas yang harus diperhatikan. Tugas pertama, kita terlebih dahulu harus melihat kriteria orang yang bisa dijadikan sahabat atau teman. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang benar-benar layak dijadikan saudara atau sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang bergantung pada agama teman karibnya. Oleh karena itu, hendaknya kalian memperhatikan siapa yang harus dijadikan teman karib. Manakala engkau ingin mencari teman yang bisa menyertaimu dalam belajar serta bisa menemanimu dalam urusan agama dan dunia. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan pada saat berteman. Yang pertama, itu akal. Tidak ada untungnya bergaul dengan orang bodoh, karena bisa berakhir kepada kemalangan dan terputusnya hubungan. Paling-paling mereka hanya akan memberikan kemudaratan kepada kita serta ingin memanfaatkan kita. Musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Imam radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau bergaul dengan orang yang bodoh. Hendaknya kau betul-betul menghindarinya. Betapa banyak orang bodoh yang menghancurkan si penyabar ketika ia menginginkannya. Seseorang diukur dengan orang lain, di mana orang itu mengikutinya, seperti sepasang sendal yang sama, di mana sendal itu menyerupainya. Sesuatu yang lain mempunyai ukuran dan kemiripan. Hati yang satu menjadi petunjuk bagi hati yang lain ketika berjumpa. Lalu hal yang kedua, itu ada akhlak yang baik. Jika engkau bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya, yaitu orang yang tidak bisa menahan diri ketika muncul amarah dan syahwat. Al-Qarnah Al-Ataridi rahimahullah dalam wasiatnya kepada putranya manakala akan wafat telah mengungkapkan hal ini. Wahai anakku, jangan engkau ingin bergaul dengan manusia. Bergaulah dengan orang yang jika engkau layani, dia menjagamu. Jika engkau temani, dia membaguskanmu. Bersahabatlah dengan orang jika engkau ulurkan tanganmu untuk kebaikan, ia juga mengulurkannya. Jika melihat kebaikanmu, ia mengingatnya. Dan jika melihat keburukanmu, ia meluruskannya. Bersahabatlah dengan orang yang jika engkau mengungkapkan sesuatu, ia membenarkan ucapanmu. Jika engkau mengusahakan sesuatu, ia membantu dan menolongmu. Serta jika kalian berselisih dalam sebuah persoalan, ia mengalah kepadamu. Imam Ali radhiyallahu anhu mengungkapkan syair rajasnya. Sesungguhnya saudaramu adalah yang ada bersamamu dan yang memberikan dirinya menderita demi kepentinganmu, dan yang jika bingung dia menjelaskan padamu. Dia rusak integritas dirinya untuk mengumpulkan dirimu. Lalu yang ketiga ada baik dan saleh. Jika engkau bersahabat dengan orang yang fasik yang selalu berbuat maksiat besar, karena orang yang takut kepada Allah tak akan terus berbuat maksiat besar, engkau tak akan aman dari bencana yang ditimbulkan oleh orang yang berbuat maksiat besar itu. Ia akan selalu berubah-ubah sikap sesuai dengan kondisi dan kepentingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Kahfi ayat 28 yang berarti, jangan engkau ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya. Orang itu telah betul-betul melampaui batas. Hindarilah bergaul dengan orang fasik, sebab selalu menyaksikan kefasikan dan maksiat akan membuatmu toleran dan meremehkan maksiat. Karena itu hatimu akan memandang remeh masalah ghibah, padahal seandainya mereka melihat cincin emas atau pakaian sutra yang dipergunakan seorang faqih, mereka akan sangat mengingkarinya. Padahal kan ghibah lebih hebat daripada itu. Nah, lalu yang keempat, itu ada tidak tamak terhadap dunia. Bergaul dengan orang yang tamak terhadap dunia merupakan racun yang membunuh, sebab kecenderungan untuk meniru sudah menjadi hukum alam. Sebuah tabiat bisa mencuri tabiat lainnya tanpa disadari. Dengan demikian, berteman dengan orang yang tamak bisa membuatmu lebih tamak. Sebaliknya, berteman dengan orang zuhud bisa membuatmu lebih zuhud. Lalu yang
poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hanifah. Yang kelima, jujur. Jangan engkau bersahabat dengan pembohong karena bisa jadi engkau tertipu olehnya. Ia seperti fata morgana, ia membuat dekat yang jauh darimu dan membuat jauh yang dekat darimu. Bisa jadi kelima ini tidak kau dapati pada orang-orang yang berada di sekolah atau di masjid. Dengan demikian, engkau harus memilih salah satu, entah mengasingkan diri karena hal itu akan membuatmu selamat, atau engkau bergaul dengan mereka sesuai dengan karakter mereka. Hendaknya engkau mengetahui bahwa saudara itu ada 3 macam. Yang pertama, saudara untuk akhiratmu. Dalam hal ini engkau harus melihat pada agamanya. Yang ketiga, saudara untuk duniamu. Dalam hal ini engkau harus memperhatikan akhlaknya. Yang ketiga, saudara untuk bersenang-senang. Dalam hal ini engkau harus selamat dari kejahatan, fitnah, dan keburukannya. Manusia ada 3 jenis. Ada yang seperti makanan di mana memang selalu diperlukan. Ada yang seperti obat di mana hanya sewaktu-waktu saja diperlukan. Dan ada pula yang seperti penyakit di mana sama sekali tidak diperlukan. Tapi seorang hamba kadangkala diuji dengannya. Jenis yang ketiga inilah yang tidak menyenangkan dan tidak pula memberikan manfaat. Maka engkau harus berpaling darinya agar selamat. Ketika menyaksikan tingkah lakunya, kalau paham engkau akan mendapatkan manfaat yang besar, yaitu dengan menyaksikan kondisi dan perbuatannya yang buruk. Engkau akan membenci dan menghindar darinya. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Seorang mukmin merupakan cerminan bagi mukmin yang lain. Nabi Isa pernah ditanya, "Siapa yang telah mengajarkan adabmu?" Nabi Isa menjawab, "Tidak ada yang mengajariku, tapi aku melihat kejahilan orang bodoh, maka aku pun menghindarinya." Benar sekali yang beliau katakan, seandainya manusia meninggalkan apa yang mereka benci dari orang lain, adab mereka akan menjadi sempurna dan tidak perlu lagi kepada para muadib atau orang yang mengajarkan adab atau etika. Selanjutnya, tugas kedua, memperhatikan hak-hak persahabatan. Maka kala telah terjalin persekutuan, telah terbina hubungan antara engkau dan temanmu itu, maka engkau harus memperhatikan hak-hak dan adab-adab persahabatan. Nabi SAW bersabda, perumpamaan 2 orang saudara adalah seperti 2 tangan, yang satu membersihkan yang lain. Nabi SAW pernah masuk ke dalam semak belukar lalu mematikan 2 ranting siwak, yang satu bengkok, yang satu lagi lurus. Waktu itu beliau memberikan yang lurus, sedangkan yang bengkok beliau simpan untuk dirinya sendiri. Lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau yang lebih berhak atas ranting yang lurus ini daripadaku." Nabi SAW menjawab, "Tidaklah seorang menyertai temannya walau sesaat di waktu siang, melainkan ia ditanya, apakah ia telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam persahabatannya itu, atau justru ia melalaikannya." Nabi SAW juga berkata, "Tidaklah 2 orang bersahabat, melainkan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling mengasihi temannya." Adab dalam bergaul atau bersahabat adalah mengutamakan teman dalam hal harta. Jika tidak, maka dengan mengeluarkan kelebihan harta ketika dibutuhkan atau membantu dengan jiwa saat diperlukan secara langsung tanpa diminta, menyimpan rahasia, menyembunyikan aib,
tidak menyampaikan cemoohan orang kepadanya, penuh perhatian terhadap apa yang dibicarakannya, memanggil dengan nama yang paling disukainya, memuji kebaikannya, berterima kasih atas bantuannya, membela kehormatannya di saat ia tidak ada, bagaimana ia membela kehormatannya sendiri, menasihatinya dengan lemah lembut dan jelas jika memang diperlukan, memaafkan ketika ia salah dan tidak mencaci, mendoakan di saat berkhalwat dengan Allah, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal, tetap setia kepada keluarga dan kerabatnya, manakala ia sudah meninggal dunia, ikut meringankan dan bukan justru memberikan hajatnya, menghibur hatinya dari segala kerisauan, menampakkan kebahagiaan atas kemudahan yang ia dapatkan, bersedih atas hal buruk yang menimpanya, menyembunyikan di dalam hati apa yang ia sembunyikan sehingga ia benar-benar setia secara lahir maupun batin, mendahulunya dalam mengucapkan salam bertemu, melampangkan majelis untuknya, membantu ketika berdiri, serta diam ketika ia berbicara sampai selesai dengan tidak menyela atau memotongnya. Ringkasannya, hendaknya ia memperlakukan temannya itu sebagaimana ia senang kala diperlakukan demikian. Siapa yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri, berarti ia telah dihiasi nifaq atau sifat munafik. Ini merupakan bencana baginya di dunia dan di akhirat. Itulah adab-adab yang harus kau perhatikan berkenan dengan hak orang awam yang bodoh dan hak para sahabat.